saya adakan Zoom spesial untuk yang memang benar-benar mau bersama-sama, kerjasama dan sama-sama kerja ya teman-teman, yang mempunyai satu frekuensi, yang mempunyai energi yang sama. Maka yang saya panggil hanya 3 grup, ya, adalah grup 16%, lalu grup player, lalu juga grup manager. Hanya 3 grup ini, ya. Nah, setelah ini nanti saya akan juga bikin plan bagaimana saya akan privat teman-teman, ya, bagaimana menjadi MC, bagaimana juga nanti menjadi pemateri. Ya, ini semuanya harus fase, harus mandiri, sehingga daripada para jagoan-jagoan dan jagoan wati ini itu memberikan edukasi kepada timnya. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya berpanjang kali lebar, intinya itu Pak Tio yang akan saya plankan, yang akan saya roadmapkan sementara, dan sebelum saya berlanjut saya akan berikan, dan saya juga terima kasih sekali karena tadi saya diskusi sama Gold Diamond Miss Gun, beliau ingin hadir dan saya malu sebenarnya, masa beliau mau merendah hati sekali ya, beliau pengen belajar, masa teman-teman ya, harusnya kita yang harus belajar sama Gold Diamond kita, tapi Miss Gan sangat rendah hati, beliau bilang kita sama-sama belajar, yuk kasih kita angka 999 karena malam hari ini kita dipantau oleh Miss Gan, dan pastinya nanti di sesi akhir juga Miss Gan akan memberikan sepatah dua patah kata emasnya buat teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih Miss Gan. Oke teman-teman, adapun malam hari ini saya kumpulkan, saya pengen dekat dengan teman-teman. Saya juga pengen sekali dengan Zoom malam hari ini memberikan support teman-teman ya, memberikan support buat teman-teman semuanya untuk lebih kuat lagi, mencapai impian teman-teman semuanya. Nah, teman-teman kalau melihat latar belakang saya nih, karena kalau Pak Abidin, Pak Fadoli, sepertinya baru agak deket malah seperti malam hari ini ya. Saya itu dulu itu penyanyi, guru senam, wanita desa, rumah tangga biasa. Cita-cita saya itu pengen jadi penyanyi, jadi penyanyi kesampean, tapi tidak terlalu ngetop. Kemudian saya ngajar senam. Jadi, tapi di situ saya sadar bahwa nyanyi itu hanyalah aktif income, gitu loh. Nyanyi aktif income dan kemudian benar-benar sikut-sikutan, saingan-saingan gitu seperti itu. Betul ya Kak Fenti ya? Karena di sini ada Fenti Nur juga artis. Kalau beliau lebih terkenal daripada saya. Nah, itu beliau pakai jempol tadi. Di situ saya sadar saat sebelum saya mengenal MLM ya, saya pastinya berbisnis konvensional, tapi ya ya MLM konvensional, ya investasi, ya air, ya umroh, sudah semuanya teman-teman ya. Sudah semuanya, dan yang membuat saya sampai rugi miliaran itu bukan di MLM-nya, tapi saya di dunia investasi. Di dunia investasi saya rugi miliaran. Nah, dan 17 tahun saya mengalami, kalau bahasa orang kebanyakan itu gagal. Tapi kalau bahasa positif itu adalah sukses yang tertunda, teman-teman. Nah, dengan kisah saya yang 17 tahun rugi miliaran, dijauhin teman gitu ya, pastinya banyak orang yang akan berhenti. Setuju nggak? Kalau setuju boleh ketik 7. Pasti akan banyak berhenti. Ya, dia akan berkata trauma, dia akan berkata bahwa ini bukan passionku, ini bukan bakatku. Ya, tapi saya tidak berkata seperti itu, saya lanjutkan perjuangan saya. Saya lanjutkan perjuangan saya karena saya tidak mau ya bekerja terus sampai tua. Saya benar-benar pengen sukses gitu ya. Sukses ya banyak waktu, banyak uang, bukan hanya sekedar banyak uang tapi juga banyak waktu, dan yang pasti juga bermanfaat buat orang. Saya lanjutkan perjuangan saya, tidak terbersit sedikit pun untuk saya bisnis konvensional lagi. Karena konvensional itu benar-benar resiko besar ya, resiko besar, aktif income juga gitu teman-teman ya. Singkat cerita, Tuhan kasih, ya Allah kasih, setelah 17 tahun mengalami kegagalan, 2020 saya mulai diangkat dengan bisnis MLM binari dengan paketan 2 juta, upgrade lagi 12 juta, dan upgrade lagi 30 juta. Di sini apa yang
saya jual, ya itulah yang saya dapatkan. Dulu senam, dapat uang dari senam. Dulu nyanyi, dapat duit dari nyanyi. Ini apa yang saya ceritakan nanti akan nyambung, ya, nyambung dengan sharing malam hari ini. Singkat cerita ya, apa yang kita kerjakan, habit kita ya itulah yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, kemudian dari dapat miliaran, hilang miliaran, dapat miliaran, dan malah lebih berkah karena sampai sekarang itu ada Pak Tio. Biasanya para leader itu kalau udah dapat mobil sekian-sekian tapi hilang, betul nggak Pak Tio? Betul banget. Nah, tapi alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah dari hasil dari hasil kerja saya yang 2 miliar itu masih ada 2 rumah dan 2 mobil masih ada. Dan kemudian berpindah kemarin di kamar LG juga dapat 300 juta, teman-teman tetap jadi. Dan saya, nah teman-teman ini adalah dari semua yang saya ceritakan, nanti akan sharing inti apa sebenarnya rumus sukses. Di kamar miliaran 20 juta saya tinggalin. Di kamar LG, kamar dolar, saya tinggalkan dengan income 20 juta. Dengan punya organisasi 600 masih. Bayangin. Dan saya sudah ketemu orang-orang di Suanghor. Kenapa mereka nggak berkembang? Karena mereka tidak berani meninggalkan yang katanya lumayan 7 juta tiap bulan. Kata mereka. Ya, beberapa teman yang masih di perusahaan lama, maka mereka suka pakai masker, umpet-umpetan. Tapi karena mereka concern, saya cuman senyum saja. Saya cuman senyum saja gitu loh. Tapi hasil dari keberanian saya meninggalkan yang 20 juta, lalu pindah ke Suanghor, berarti kan memulai dari nol. Betul ya? Saya meninggalkan 20 juta memulai dari nol. Kenapa kok berani banget? Karena saya melihat bahwa Suanghor adalah mudah diduplikasi oleh banyak orang. Networking itu bisnis bersama-sama. Yang nggak bisa jago sendirian itu nggak bisa. Ya, jadi network marketing itu ya bisnis yang benar-benar bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan saya melihat itu di Suanghor. Dengan daftar gratis, gunakan produknya cuma ratusan ribu, lalu ceritakan. Konsep 1146 juta itu saya langsung sebulan 1 aja 46 juta, gimana kalau sehari 1, gimana kalau sejam 1, gimana kalau 10 menit 1. Kecepatan itu terjadi. Nah, lalu, ini mulai masuk ya teman-teman, perhatikan. Ketika saya melihat peluang ini, saya langsung daftar, saya langsung beli produknya. Pak Tio hanya mengenalkan kopi dan odol saja. Tapi saya langsung beli sabunnya, saya beli shampoo-nya, saya beli hand body-nya. Karena saya tahu, ini adalah bisnis cerita. Ini adalah bisnis cerita. Seperti pasal yang pertama tadi, apa yang saya jual, apa yang saya ceritakan, itulah yang akan dibeli orang. Betul? Boleh ketik di kolom komentar, teman-teman ya. Maka saya beli semuanya itu. Ya. Dan Pak Tio tidak ngajarin cara belanja bla bla bla. Pak Tio hanya memberikan tutorial. Ya, Pak Tio memberikan tutorial. Ya, dan saya buka tutorial itu yang sebenarnya saya tidak terlalu mahir di dunia digital, tapi ternyata gampang banget teman-teman. Betul ya Pak Tio? Pak Tio, oke. Nah, Betul, saya langsung belanja. Oke, saya langsung belanja dan saya langsung ngebut. Pokoknya buat saya kopi rasanya enak, itu sudah saya ceritakan. Saya nggak perlu nunggu badan saya tuh awet muda lagi atau menunggu lama. Saya minum kopi nggak sakit perut aja, mas saya nggak kambuh, saya langsung ngegas. Apa yang mudah buat saya, langsung saya ceritakan. Apa yang saya tahu, langsung saya ceritakan. Yang tidak saya tahu, tidak saya pikirkan bagaimana marketing plan, cuman satu, tidak tahu 4%, tidak tahu 8%. Ya, tidak tahu. Yang saya tahu 1,46 juta ngegas. Seperti itu, teman-teman. Nah, saya langsung bermindset bahwa ini mudah buat tim saya. Pikiran saya buat mudah buat tim saya, bukan buat saya. Mudah buat tim saya. Kedua, ya Allah, aku pengen dapat 20 juta.
Sebulan secepatnya. Saat itu memang saya nggak menentukan waktunya, tapi saya bilang sama Allah secepatnya. Lalu saya kerjain, bukan belajar. Saya kerjain. Ya, kopi kenapa aman buat lambung, kopi kenapa itu yang saya ceritakan berulang-ulang ngomongku itu aja. Nggak pernah berubah-ubah. Ya, ngomongku itu saja. Singkat cerita, ucapan adalah doa. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita undang. Maka 20 juta hanya dalam waktu 2,5 bulan tanpa Vice Manager saya lompat langsung SVM. Karena saya tidak banyak mempelajari. Karena saya tidak banyak mikir, tapi banyak bertindak. Dari rangkaian yang saya cerita ini semua, kenapa saya SVM tercepat dan SPVM tercepat? Itu karena adalah apa? Karena sikap. Betul? Karena rumus dari sukses itu adalah sikap. 90 sampai 99% itu adalah sikap. Tolong dicatat teman-teman. Saya selalu punya buku catatan. Itu sikap teman-teman. Perusahaan sebagus apapun, produk sebagus apapun. Tapi, oke Kak Yulinda. Tapi kalau misalnya sikap kita itu gampang baperan, nggak konsisten belajar, nggak konsisten ajarkan, nggak konsisten lakukan, no, nggak bisa. Di samping sikap 90 sampai 90% itu adalah impian kita. Impian dan sikap. Itu rumus satu yang tidak boleh ditawar-tawar di buku Freedom is not free. Rumus sukses adalah 90 sampai 99% itu adalah sikap dan impian kita. Ya, kalau masalah daftar nama, masalah presentasi, itu semua bisa dipelajari. Karena kalau udah masalah sikap, itu kita harus menurunkan jubah. Kita harus menurunkan ego. Ya, kenapa banyak leader-leader yang lambat? Ya, yang lambat pergerakannya. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu merasa lebih pintar, merasa lebih jago. Betul apa betul? Coba ketik di kolom komentar. Merasa sudah punya pengalaman tinggi. Aku itu ahli ngene. Ya udah buktikan, nggak usah tanya marketing plan kalau kayak gitu. Kalau memang ahli, di YouTube banyak marketing plan, caranya, nggak usah nanya. Betul toh? Ya. Oke. Yang saya tahu, yang saya lakukan. Yang saya tidak tahu, tidak saya pikirkan. Oke? Itulah sikap teman-teman. Lalu apa? Kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran teman-teman. Nah, hati-hati juga dengan etika-etika. Karena etika yang bagus itu adalah untuk sukses. Nah, yang kedua sikap lagi apa? Yakin pada diri sendiri ditulis. Sikap yakin pada diri sendiri ini adalah salah satu menjadi tantangan buat banyak orang. Aku tuh malu kalau di depan kamera. Wah, repot ini. Repot ini. Ya kan? Karena kita nggak bisa lari dari kamera, teman-teman. Bisnis kita itu digital. Bisnis kita tuh handphone. Ini kayak gini tuh kalau ngeliat muka kan bisa lihat muka saya. Coba kalau muka saya tutupin. Energinya pasti akan beda. Betul, teman-teman? Saya melihat Pak Abidin sangat serius, melihat ke angkasa, ya melihat Bu Ireng, melihat Bunda Kidi, Bu Erma, Pak Fadoli, Pak Haryanto. Ini saya melihat semuanya. Itu kenapa saya mau lihat mukanya. Bu Subarti, Bu Siti Sunarti, Demak, ya kan, Bu Sukase, Good Morning, Selamat Pagi, Kerudung Kuning Menarik Hati, Bu Sunarti, Demak, ya kan. Kita lihat semua ini. Pak Supriyadi kan saya jadi kenal. Bu Fani, Bu Vina, bentar saya lihat dulu. Bu Widya, oke, Dokter Tupon tuh. Ya kan, ini semuanya orang-orang teachable di sini. Pada Pak Henry, Bu Viva, kemudian Pak Nur Sadi, Pak Tio, ya, oke. Pak Muklis nggak kelihatan, Bu Hani nggak kelihatan, Pak Sidik nggak kelihatan. Saya lebih senang kalau bisa kelihatan. Itu sehingga apa? Saya bisa membaca. Saya bisa membaca gitu teman-teman. Karena apa teman-teman? Hati-hati. Hati-hati ya teman-teman. Kalau energi kita tidak panas,
Kalau ekspresi kita tidak panas dan tidak meyakinkan saat berbicara, suara saya walaupun ngomong pakai telepon itu nggak kelihatan muka, kadang saya gini loh. Itu supaya nyetrum ke orang itu kenapa saya jago closing. Itu kenapa saya jago closing, karena yakinnya 100%. Walaupun nggak ngeliat muka, bagaimana suara kita didengarkan yakin. Bicara dengan tertata, bicara dengan jelas, nggak pakai jadi itu loh, Ana. Kenapa kopi aman buat lambung? Karena kopi ini bla 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 bla, pelan tapi tegas gitu teman-teman. Terus ada yang bilang gini, tidak semua itu kayak Bu Yuli. Wah repot ini kalau kayak gini. Beneran aku angkat tangan deh, serius. Kalau ada orang Bu Yuli itu kan pindah gerbong, Bu Yuli itu kan penyanyi. Wah, repot-repot ini. Ciri-ciri orang yang berkata-kata seperti ini, yo kayaknya yo sudah pernah kejadian. Ada yang ngomong seperti itu di kamar LG, terus di kamar M, orangnya seperti itu tidak kemana-mana, stuck jalan di tempat. Karena saya sendiri nggak pernah aku ngomong, ya pantesan lah Pak Bima itu diamond, karena Pak Bima itu pemain. Ya pantesan lah begini, nggak ada pembelaan, nggak ada pembelaan. Saya harus bisa seperti Miss Gan, saya harus bisa seperti Pak Bima. Bukan saya kan bukan Pak Bima yang nggak bisa sama. Lah siapa yang suruh bilang sama? Kita memang berbeda. Itu adalah sikap. Pokoknya yang berkata bahwa saya nggak bisa seperti Bu Yuli, nggak bisa beneran. Ya, nggak bisa beneran. Saya harus bisa, saya pasti bisa. Ya, jadikan saya itu dendam positif kayak Pak Fadoli, Pak Abidi. Ya, iya betul Miss Gan. Banyak orang yang seperti itu. Iya kan. Bu Yuli mah udah biasa pemain. Saya penyanyi, saya guru senam. Duhai Pak Abidin, Pak Abidin pujaan. Aduh, ntar disambung Kak Feti nyanyi deh. Oke? Biar gak ngantuk ya, teman-teman. Passion, bakat itu nyanyi. Kalau udah nyanyi itu rasanya happy, teman-teman. Ya. Tapi sekarang saya harus apa? Nih, apa nggak berbeda ini dari nyanyi, terus kemudian menjadi mentor, menjadi dosen? Sangat berbeda. Itu semua dari faktor kebiasaan dan mau belajar dan mau bertumbuh. Ya, tidak berkata, aku tuh nggak bisa kayak Pak Bima. Oh, pantesan Pak Bima berhasil karena Pak Bima punya ini ada pembelaan. No, 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 no. Ya, jangan pernah berkata seperti itu. Ya, terus kendaraan kita sama. Ya, kendaraan kita sama. Semua orang bisa asal mau. Ya, asal mau. Oh, kok Bu Yuli? Buktinya cara saya mengonten di TikTok itu benar-benar ada yang nyontek, crossland, dan dia hanya dalam 1 bulan elit. Bukti dia nyontek saya, dia bilang gini, saya lihat semua scroll TikToknya Bu Yuli. Bu Yuli itu di depan gunung ngomong, sama kambing ngomong, di dapur ngomong, di lift ngomong. Betul nggak teman-teman? Oh ini berarti benar orang mempelajari TikTok saya, gitu loh. Odol yang diomong odol Pak Rahmat contek juga. Kalau Bu Yuli ngomong odol, Pak Rahmat ikut-ikutan. Dicontek teman-teman. Berbahagialah di bisnis telkom marketing kita nyontek. Apa yang saya lakukan, bagaimana perjalanan belum sukses sehingga alhamdulillah membuat Vina Kudus income 5 juta, membuat Mbak Ireng ya sekarang seorang ibu rumah tangga vice manager, Mbak Erma. Ini semuanya wong deso, semuanya ibu rumah tangga buat Pak Main, bukan pemain. Jadi kalau Pak Abidin, Pak Fadoli, kemudian semuanya yang merasa pemain, jadi saya tunggu untuk cepat menjadi vice manager. Yes. Ada 2 sikap ketika saya ngomong seperti ini. Yang satu bakalan terbakar. Saya tunjukkan Bu Yuli. Tapi yang satu lagi bisa negatif. Tapi saya berharap orang yang masuk sini, ya orang yang masuk sini adalah orang-orang yang positif. Yang ketika ditantang itu makin terbakar. Boleh ketik 99 yang makin terbakar.
Ekspresi muka kita, body language kita itu akan menarik energi teman-teman. Coba kalau saya ngomongnya klemat-klemat, emang teman-teman bisa semangat? Kalau saya ngomongnya klemat-klemat, Bu Vita aja sekarang jadi apa? Tegas. Karena apa? Tuntutan seorang mentor. Pak Bima kurang gimana? Tegas. Ya kan? Rahmat tegas. Jenis Gan. Kemarin ngisi di training, seminar, manajer, terus kemarin juga ngisi di Jatinegara. Wow, saya yakin seorang karyawan itu tegas banget. Tuh. Ya seorang Jenis Gan pasti seorang karyawan tuh kelihatan dari body language-nya masih ada sisa-sisa seorang Miss Gan itu lemah lembut. Tapi karena benturan terbentur sehingga Miss Gan Yulia itu menjadi terbentuk, teman-teman. Karena sukses sesungguhnya adalah perubahan. Aku yang nggak bisa, aku kan biasa begini. Nggak bisa, akan jalan di tempat. Karena sukses itu perubahan. Saya sudah membuktikan ya para leader semuanya bagaimana saya ketemu Kak Angkasa di TikTok, Mbak Erma di TikTok, kemudian Bunda Kidi di TikTok. Banyak sekali teman-teman di sini saya dapat Haryanto di TikTok. Saya tidak pernah mencari mereka semua, tapi mereka semua yang cari saya. Betul apa betul? Coba ketik di kolom komentar. Jika betul, lakukan apa yang sudah saya lakukan, teman-teman. Ya. Kemudian, komitmen, teman-teman. Komitmen dengan Suanghor. Ya. Komitmen bagaimana teman-teman mewujudkan impiannya bersama kendaraan Suanghor. Kemudian teman-teman juga harus komitmen untuk ngajarin. Kalau malam hari ini, ya saya sharing privat teman-teman, besok teman-teman itu bikin telekonferensi dengan timnya. Semalam saya nge-zoom sama Bu Yuli. Kisah Bu Yuli seperti ini, rumus sukses dari Bu Yuli seperti ini. Lakukan. Udah jangan manggil saya ditarik sini, saya manggil ditarik sono, habis saya. Jadilah mandiri, betul nggak Miss Gan? Lakukan apa yang sudah saya lakukan, teman-teman. Saya dari awal melakukan telekonferensi. Dulu inget nggak, buka Bu Nevi? Baik. Miss Gan jam 25 mau pergi. Kalau gitu, kita dengarkan dulu Miss Gan. Bolehkah sepatah dua patah kata untuk para leader-leader saya yang siap untuk Diamond? Boleh kita ketik 999 untuk Miss Gan memberikan satu patah dua patah kata. Miss Gan silahkan. Dan selamat kita ucapkan kepada Miss Gan karena sudah mencapai Gold Diamond yang akhirnya dengan perjuangan yang lumayan panjang, dengan kesakitan, penolakan, kesabaran, pokoknya merinding ya dengar kisah Miss Gan. Miss Gan boleh ya silahkan. Terima kasih 999 untuk Miss Gan dan ucapkan selamat untuk Miss Gan teman-teman karena beliau sudah qualified Gold Diamond. Silahkan Miss Gan. Terima kasih ya Bu Yulia karena memberi saya kesempatan untuk belajar dengan beliau ya. Sebenarnya saya mau belajar dengan beliau. Karena saya lihat ya, kita ini bukan hebat di semua perkara ya. Saya hebat karena apa? Karena saya bergabung Shanghai lebih awal. Itu saja. Kalau you seperti saya, you juga sudah sukses di sini ya. So, ini adalah tentang waktu. Ya, yang sudah ngomong oleh Ibu Yulia bahwa yang bahwa apa? Ini adalah proses ya. Saya selalu ngomong begini ya. Saya lihat banyak wanita di sini ya. Nah, saya nak tanya, wanita di sini, siapa yang pernah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang sudah lahirkan anak ya? Ada kan laki-laki juga ya kan? Nah, saya nak tanya, untuk hamil ya, ketika kita hamil, berapa waktu prosesnya? Bulan? 10 bulannya. Kan itu proses. Tapi hari ini kan, kalau kita paksa itu baby ya, anak itu keluar ya pada bulan ketiga, apa terjadi? Mati. Benar ya? Iya. Nah, ketika kamu ingat contoh ini,
Anda tidak akan senang berputus asa, menyerah diri. Karena ini adalah proses. Kan satu itu adalah asas. Ya, kita minum satu kota aja teman dan ngajak setahun kemudian Anda bisa dapat cuan 46 juta per bulan. Nah, kita setkan minimal 13 bulan. Ya, tapi ada orang yang awal, ada orang yang lambat, ya kan? So tergantung, walaupun you awal atau lambat, 1 tahun kemudian Anda pasti akan capai. Kalau Anda konsisten setahun kemudian Anda bisa dapat 46 juta itu. Dan kita lihat ya, yang seperti Ibu Yulia ngomong tadi, kita mesti ada tujuan untuk jalankan bisnis ini. Karena big why Anda itu akan push Anda ke depan. Bukan upline Anda, bukan downline Anda. Ada upline ajar baru saya datang. Ada downline saya ajar saya baru datang. Anda lihat Ibu Yulia. Dia gaptek juga ya. Gak bisa, gak tahu apa itu Zoom meeting. Saya juga. Pada waktu pandemik, saya tidak tahu gimana untuk buat Zoom-nya. Kita paksa diri kita untuk belajar. Karena apa? Kalau kita tidak belajar, apa terjadi? Kita akan miskin, susah banget ya. Anak-anak kita tidak akan dapat pendidikan yang baik. Kan Anda mau bergantung kepada suami atau istri? Nah, saya nak tanya pertanyaan seterusnya. Kalau Anda mau bergantung kepada suami atau istri, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau suami atau istri Anda lebih awal jalan sebelum Anda, apa terjadi? So, kecelakaan itu, ya kan? Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. So, gimana kita bisa ramal? Kita ramal dengan persiapan itu. Nah, persiapan itu akan membantu kita meramal itu sesuatu. Kalaulah setiap hari kita membantu sesuatu, kita buat sesuatu yang baik setiap hari, 365 hari, ya kan? Dan you bawa satu tim, 100 orang, 200 orang, tiap-tiap hari buat sesuatu yang baik. Apakah Anda akan dapat rezeki di sini? Pasti dong. Apakah anak-anak kita akan menjadi lebih baik? Pasti dong. Apakah anak-anak kita akan dapat rezeki yang lebih baik dari kita? Pasti dong. Karena itu Tuhan akan memberkati orang yang membantu orang setiap hari. Karena bisnis songhor itu adalah apa? Berbagi harapan. Ya kan? Berbagi kesehatan. Anda suka atau gak suka, Anda terpaksa berbagi. Karena bisnis ini adalah berbagi kesehatan dan peluang di sini. Nah, saya nak tanya, kan kemarin saya pergi ke Jakarta ya kan, ada demo. Kenapa demo? Karena BBM-nya naik. Kenapa mereka pergi demo? Karena mereka tidak tahu solusi kedua itu. Mereka hanya mengeluh. So di sini kan Anda bisa buat satu konten. Demo lagi. You demo pun nggak ada guna, ya kan? Karena itu adalah dunia. Ini adalah masalah dunia. You tidak bisa kontrol. Apa yang kita bisa kontrol adalah aksi kita. Apa yang kita ngomong itu setiap hari itu yang menjadi kenyataan kepada kita, ya kan? So, kalau Anda tahu semua itu fakta, ini kan akan menjadi satu kenyataan kepada Anda, buatlah. Karena seperti SBM Tio kata tadi, kan perusahaan sudah 39 tahun, ya kan? Punya pabrik, punya perkebunan, ya kan? Punya international lab, laboratorium, semua menjadi tulang belakang kita. Kita gak perlu hebat. Yang hebat adalah perusahaan. Kita angkat saja, kita jual kita jual perusahaan ini yang begitu hebat saja. Kita jual Apple yang begitu hebat. Kita jual latar belakang Ibu Beta, Pak Bima. Nah, seperti Ibu Yula ngomong tadi. Banyak orang juga begitu. Ya, Miss Gan, you pandai ngomong. Nah, 3 tahun lalu saya tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kenapa saya belajar? Karena saya lihat populasi itu besar banget. 280 juta orang. Kalau orang itu banyak, pasar itu besar, you punya uang besar. Paham di sini? Kita lihat sekarang Indonesia cuma 2 tahun, 3 tahun, omsetnya berapa?
12 miliar per bulan. Saya Wow. saya usaha di Shanghai ya, sudah puluhan tahun, nggak punya omset begini. Maksud, saya lihat lebih jauh. Oleh itu, bulan pertama saya ke Indonesia, cuman 400 PV, saya tidak, walaupun saya renungkan diri saya, apakah 400 PV ini perlu teruskan atau berhenti? Tapi saya lihat banyak kriterianya. Waktu itu saya sudah double diamond. Double diamond itu perusahaan sudah tinggi banget ya. Dan waktu itu saya sudah punya 6 diamond, ya kan? Tapi saya pikir omset saya turun, ya kan? Dan kalau saya tidak berubah, saya tidak mengambil gelombang pertama dari perusahaan. Nah, untuk pengetahuan Anda, dulu Shanghai sudah 21 tahunnya. Bukan semua orang tahu story ini ya. Saya spesial untuk Anda. Kamu tahu story ini, kamu akan menghargai ini. Mau dengar? Mau dengar ketik satu-satu. Wah, keren. Mau banget. Nah, story ini hanya untuk tim Ibu Yulia dan Pak Tio. Kamu dengar ya? Setelah dengar, mau jadi vice manager. Jangan berhenti di situ. Dan naik satu peringkat-peringkat lagi. Nah, sebenarnya ya kan, Shanghai sudah 39 tahun ya kan. Dia sudah pergi ke Shanghai pada sejak tahun 20 berapa ya? 20, sudah lupa, 21 tahun ya. Tapi sebelum 2023 ya kan, Shanghai sudah 18 tahun. Oke, Shanghai sudah 18 tahun, tapi waktu itu kopi belum lagi luncur. Ya, kopi juara belum lagi luncur ya. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia tidak membenarkan kopi negara asing untuk masuk ke pasarnya karena dia mau protek pasar Indonesia itu. Paham di sini? Ya, paham di sini ya. Lalu kita tidak dibenarkan untuk masuk, kita apply aplikasi, setiap kali aplikasikan, tapi tidak bisa masuk. Syukur karena pandemik itu. Karena pandemiknya, ya kan? Saya sangat bersyukur karena pandemik. Karena pandemik, saya naik peringkat 1 double diamond, ya. Dan saya karena pandemik itu, Shanghai apply lagi, dan karena pandemik, ekonomi Indonesia sudah merosot ya. So dia sudah memperluaskan keizinan itu, apply itu. Dan kita sudah lolos untuk masuk ke Indonesia. Paham di situ? Nah, Paham. sebelum itu orang yang pergi ke Indonesia memperluaskan jaringan itu semuanya orang-orang yang gaptek social media. Mereka ini diamond dari Singapura dan Indonesia. Oke? Dan mereka ini hanya begini ya, ini rumahnya ya, ataupun tokonya, dia ketok, halo, pernah gak lihat Shanghai ini ya, tas ini Shanghai. Mereka guna cara gini. So, ataupun referensi. Kamu pikir ya, satu perusahaan yang hanya bergantung kepada beberapa orang dan referensi dengan ketuk pintunya, dengan sensei Dr. Raja, bisa bertahan 18 tahun. Apakah perusahaan ini kukuh? Kukuh banget. Masalah kita aja, ya kan? Nah, dia bisa bertahan begitu lama. Kita lihat ya, di 6 kota itu. Nah, kita lihat. Lalu, karena saya sudah ada testimoni 111 plan itu di Sabah, maka saya duplikasi itu, saya begini, saya pikir ya, wah, saya mau cari siapa ya? Di Indonesia saya pikir begini, saya tidak punya teman ya. Kalau mau cari teman saya itu lama banget ya. Ataupun saya mau bergantung kepada orang itu ya kan. Oleh itu saya sangat bersyukur karena setahun sebelum itu saya sudah pergi belajar gimana untuk pasang ads di social media. Dan saya sudah belajar apa itu short video. Tapi saya pernah pasang ads di Malaysia tapi saya tidak dapat orang yang tepat. Maka saya guna cara itu untuk apply di Indonesia.
Dan di situ saya pasang iklan. Saya tidak bisa bahasa Indonesia kan. Saya translate waktu itu tidak punya AI. Ya kan? Ada AI tapi belum lagi famous. So saya copy, saya buat Chinese dulu. Chinese ada Chinese datang. Chinese dibantu saya translate ke bahasa Indonesia. Ya, nanti translate ke English. Saya guna banyak cara untuk dapatkan orang yang tepat. Kamu lihat ya, bulan pertama 400 PV. Saya kaget ya. Gimana ya, mau terus atau berhenti? Karena ketika saya masuk itu kan, saya begini ya, saya pikir, saya mau pergi ke tempat mana ya? Saya mau, kan negara Indonesia begitu besar, dan saya ini kan wanita, saya kan Chinese. Sebelum Hmm. saya pergi, banyak orang ngomong begini, Miss Gan, jangan pergi. Karena itu Indonesia kan, kalau orang nampak Chinese ya, dia gini, karena nanti masuk lokap, nanti masuk ini, nanti polisi tangkap, nanti ini, nanti itu. Nah, semua gosip-gosip masuk ke saya. Nah, ini seperti ketika Anda mau jalankan bisnis Shanghai, pasti dong ada orang tetangga begini, suamiku begini, istrimu begini, nggak bisa, MLM nggak bisa, apa sajalah untuk menghambatkan Anda tidak jalankan bisnis ini. Sama seperti saya juga. So, saya pikir gimana ya? Dan saya tahu kalau saya pergi pasti bisa. Karena apa? Saya sudah tahu cara gimana untuk jalan ke bisa satu-satu tuh. Nah, karena waktunya saya tidak akan ngomong yang sebelumnya, ya kan? Oke, saya lanjut dulu. Lalu, saya pergi, ya kan? 2 minggu baru perusahaan beritahu kita, dia akan peluncuran Esa Cafe di situ. Dan perusahaan tidak beritahu saya karena mereka tahu saya tidak punya jaringan di Indonesia. Ada satu diamond yang beritahu saya. Saya sangat syukur ya karena saya selalu baik dengan diamond itu, ya kan? Dan dia beritahu saya sudah start buat ads, saya buat riset. Di mana Indonesia itu? Di mana ada tokonya, di mana ada kantornya, yang mana satu dekat dekat apa pesawat ya, airport how to say airport, Ya, yang dekat pesawat ya, ya, yang airport. yang dekat airport ya, Ya. yang mana satu lebih aman. Akhirnya saya buat riset ya, UMR itu di Jakarta berapa? Saya cari. Oke, saya pilih Jakarta. Karena apa? Saya tahu banyak orang pasti akan ke Jakarta untuk dapat uang di situ. Nah, Oh. ternyata ternyata pilihan saya sudah tepat. Karena Hmm. apa? Di situ saya ketemu banyak leaders, terutama Ibu Vita. Dan saya kontak dia kali keempat, baru dia balas ke saya. Anda lihat ya, follow up itu akan menghasilkan diamond. Bukan satu saja, mungkin 10, 100 ya. So follow up itu sangat-sangat penting. Dan kita lihat kembali ya, orang yang saya pertama ketemu itu semua sudah hilang. Tapi jangan kamu marah. Gak apa-apa karena kan mereka menjadi kita punya teacher, guru kan? Karena kita mau mahirkan gimana untuk ngomong plan satu-satu. Kan ada orang tanya, mengapa Shanghai? Kenapa ini? Nah, di situ kita dapat latih, ya kan? Dan ada orang yang ketika saya WA, dia kirim video yang tidak cocok, ya kan? So kita dapat pengalaman dari situ. Orang video kok kita tidak mau ambil, ya kan? So dari situ kita belajar. Bapak Ibu. So, kenapa saya bertahan di sini? Walaupun permulaan 2 tahun tidak punya hasil. Karena saya sudah lihat banyak orang sukses di Shanghai. Apatah lagi plan kopi satu-satu itu begitu mudah. Nah, Bapak Ibu, dengan kata-kata yang dua lagi, saya nak beritahu kepada Anda. Kalau kopi secangkir kopi yang cuma 8.000, Anda gak bisa sharing kepada orang, bisnis yang lain kamu nggak perlu lihat. Kedua, kalau bisnis yang hanya investasi 160.000 satu bulan, investasi itu kepada badan kita ya kan? Dan ajak Ya. teman juga ngopi,
investasi Ya. kepada badannya, Anda nggak bisa nggak ada bisnis yang lain Anda boleh buat lagi. Ya kan? Kalau satu perusahaan yang sudah begitu kukuh 39 tahun, Anda tidak memilih, yang mana Anda bisa cari lagi. Ya kan? So, bukan tentang kendaraan yang Anda guna sekarang. Karena Anda sudah di tempat yang tepat. Lagipun, outline-mu adalah Ibu Yulia, ya kan? Pak Tio, ayo yang paling hebat adalah Pak Bima, ya kan? Dapat dari Pak Bima, Ibu Vita. Mereka ini ya, gil banget. Gak perlu tidur. Dan mereka ini kan kekuatan begitu hebat. Kemarin saya tanya dia, apakah saya bisa masuk you punya meeting? Saya tanya dia, dia suruh saya presentasi. Alah, ini orang. Saya mau belajar dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, Anda lihat ya. Saya sekarang sudah saya sudah cobakan penghasilannya 600 juta per bulan. Saya Wow. sudah pangkat begini, masih belajar. Kenapa Anda tidak belajar? Ya kan? Karena walaupun kita sudah lansia, kita masih mau belajar bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau enggak, orang pun tidak akan peduli kita. Karena kita sudah lansia, kita ngomong, orang tidak mau terima. Ya kan? So, akhir sekali, Anda sudah di kendaraan yang tepat, tim yang tepat, ya kan? Dan yang tinggal adalah Anda perlu aksi dengan konsisten. Dan kalau kamu tidak bisa ada masalah itu kan, langsung tanya kepada active outline Anda. Ya, fokus ya. Saya lihat apa Pak Bima ini kan, saya benar-benar salut beliau. Siapa pernah main sepak bola? Nggak ada ya? Gak apa-apa, saya pun nggak pernah main sepak bola. Tapi saya pernah lihat orang main sepak bola. Karena sekarang kan ada pertandingan ya. Panggil apa? Kan sekarang football ya? Apa itu? Piala Dunia. World Cup. Ya, World Cup. World Cup ya kan? Ya. Nah, you see ya, orang yang sepak bola itu kan, dia fokus kepada apa? Bola atau di tepi itu? Penonton. Orang yang mau menghalang mereka itu. Dia fokus siapa? Kiper, gawang. Dia Bola. fokus kepada bola kan? Bola. Yes. So, bisnis Anda di sini adalah fokus kepada ngopi, ngajak ngopi, ngopi, ngajak ngopi, ngopi, ngajak ngopi. Itu saja. So, bisnis begitu simple. Saya hanya rasa, saya seorang banker di DBS, saya adalah top sales banker di DBS Bank. Ya, saya kemana-mana saja saya juga top sales. Karena apa? Karena karakter saya ini adalah orang yang mau menang. Itu saja. Karena saya ini adalah karakter pikiran begini. Saya mau buat betul-betul. Saya tidak mau coba-coba. Itu yang sangat-sangat penting. Kalau Anda adalah seorang yang bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab sebagai seorang leader, seorang downline, seorang upline, seorang distributor, seorang ibu, seorang istri, kamu akan sukses di mana-mana saja. Tapi Shongho lebih mudah. Karena apa? Hanya ngopi, ngajak ngopi, ngopi, ngajak ngopi, ngopi, ngajak ngopi. Itu saja. Misgan, boleh Ya. nanya? Misgan, boleh nanya ya? Ya, silakan. Oke. Saat mulai berbisnis, ya, 2 tahun pertama tidak dapat hasil, mengapa sekuat itu dan melanjutkan? Apa yang menjadi kekuatan melanjutkan di Swanghor padahal 2 tahun udah nggak dapat hasil? Karena kalau di Indonesia tuh ya sudah pasti kabur seperti itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Seperti saya permulaan kan saya ngomong tadi, itu big why sangat-sangat penting. Apa maksud big why? Pertama, Anda mau anak-anak punya pendidikan yang baik? Anda mau punya waktu kebebasan untuk anak-anak saya, anak-anak Anda? Anda mau pilihan yang lebih baik gak? Bapak Ibu, ketika Anda punya uang, apakah Anda bisa beli sesuatu yang lebih baik berbanding sekarang? Pasti dong.
pakaian lebih baik, ya kan? Mobil lebih baik. Dan Anda bisa pilih orang yang Anda mau bergaul. Karena apa? Karena Anda sudah sukses, ya kan? So, kenapa itu big why itu sangat penting? So, big why itu mesti ada benda, tarik, kapan Anda mau mencapai impian Anda itu. Ataupun dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Gimana saya mau menghadapi itu kalau itu terjadi kepada saya? Kalau kecelakaan terjadi kepada saya, kalau kanker itu terjadi kepada saya, kalau apa? Gimana saya mau menghadapi itu sangat-sangat penting. So hari ini you tanya kepada saya, kalau saya ada masalah, saya apa terjadi? Saya makan lingzi. Tapi masalahnya, berapa lingzi yang kamu boleh makan? Anda perlu uang. Paham di sini? Ketika kita punya uang, kita bisa beli apa saja. Kita bisa menyelesaikan apa saja. Ya, ketika Anda sudah kaya. Ya, oleh itu, ya, sudah jawab ya. Ya, impian. Satu lagi Miss Gan, ini kekuatan banget dan luar biasa banget karena ini 1001 ya, berani mengambil sikap di zona nyaman dengan gaji yang begitu besar untuk memulai sesuatu dari nol. Apa yang menjadi dasar berani meninggalkan keluar dari zona nyaman? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Saya nak tanya Anda mau ubah pada usia 30 atau 40 atau 50 atau 60? Saya nak kasih Anda, saya tanya kepada Anda, kalau Anda punya pilihan ya, Anda nak ubah pada usia 30 atau 40 atau 50 atau 60? Mungkin kamu sekarang 50. Kalau Anda mau ubah usia 50 atau 60? Kalau semakin usia lansia, otak kita nggak bisa mutar-mutar begini tau. Dan ketika Anda muda, Anda bisa menginspirasikan banyak orang. So pertanyaan tadi, kenapa saya mau berubah? Karena walaupun penghasilan waktu itu sebagai seorang banker sudah 160 juta per bulan, ya kan? Tapi saya tahu kalau satu hari posisi saya sudah diambil, saya nggak punya apa-apapun. Benar nggak? So, Betul. walaupun sekarang Anda adalah CEO, manajer, manajemen, apapun sajalah, ketika pandemik datang, ya kan? Ataupun sesuatu datang, itu tidak milik Anda lagi. So, bermakna di sini, ketika Anda sudah menjadi diamond, Anda sudah menjadi gold diamond, ya kan? Posisi itu cuman mau menarik orang bergabung di sini saja. Jangan egois. Karena apa? Karena title itu diambil, siapa Anda? Kalau bukan Songhor, siapa saya? Orang desa, orang biasa. Ya kan? Oleh itu, kita pikir, kalau posisi Anda sebagai karyawan, sebagai bos, ya, pengusaha, sekarang kalau ditarik oleh orang lain atau pesaing yang lain, siapa Anda sekarang? Oleh itu, kita perlu buat persiapan ketika kita sudah dalam zone yang baik, dan waktu itu Anda perlu bergerak untuk buat persiapan masa depan Anda. Ini adalah ajaran Chinese. Ya, jangan tunggu Anda sudah turun merosot baru Anda cari. Bukan. Ketika Anda climax, Anda perlu cari. Walaupun Songhor, Anda sudah jadi diamond, Anda mau sedia untuk double diamond. Sudah double diamond, buat persiapan untuk triple diamond. Untuk persiapan untuk gold diamond. Sudah gold diamond, lagi persiapan 18 elite, 19 elite, keturunan 7 elite yang menjadi diamond. Itu adalah persiapan. Payung adalah disiap ketika kita hujan. Ya, itu saja ya, Bu Lia. Terjawab ya? Wow, terjawab dan sangat menginspirasi teman-teman yang sangat terinspirasi oleh jawaban Jenis kan, boleh katakan saya di kolom komentar. Nah, saya udah bertanya dua yang sangat penting banget ya, karena ini
fakta ya teman-teman, apa yang saya sampaikan bahwa ini semua berhubungan dengan sikap. Ya, sikap keberanian akan ujungnya adalah keajaiban. Keajaiban sama dengan kesuksesan. Pak Rianto boleh senyum-senyum, boleh injak bumi ya. Oke. Oke teman-teman. Miss Gan, bolehkah teman-teman bertanya satu dua? Boleh ya? Oke, silakan teman-teman. Boleh ketik di kolom komentar, boleh juga buka mic-nya. Ayo, gercep. Tapi pertanyaannya yang ini ya, yang oke. Yuk, satu, dua, tiga. Gak ada yang bertanya? Saya Willy. Oke, Bu. Dokter Tupon dulu, habis itu Pak Henry. Oke, Dokter Tupon silahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Miss Gan. Saya ingin mungkin memperbandingkan apa? Suara saya masuk ya? Ya. Masuk, Dokter Tupon. Saya ingin membandingkan di Indonesia dengan di negara Anda itu cara memperkenalkan produk Swanghor itu apakah berbeda? Karena kan rakyat kita kan jauh lebih besar daripada di sana gitu. Bagaimana cara memperkenalkan di negara Anda dengan di Indonesia, perbandingannya bagaimana gitu? Sehingga kan kalau kita lihat di di sana kan mungkin lama ya untuk menjadi peringkat tertentu gitu. Kalau di Indonesia saya rasa mungkin seperti Bu Yuli itu cepat gitu, banyak orang yang lebih cepat dibandingkan dengan di negara-negara lain gitu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya adalah karena apa? Karena dua negara ini, kalau di Malaysia itu lebih kepada comfort zone yang sangat-sangat tinggi. Itu pertama. Oke. Kedua adalah populasi Indonesia itu besar. Karena apa? Karena kalau kita sponsor satu orang bersamaan dengan 8 orang di Indonesia. So, kalau populasi sudah besar, pasti cepat. Oke. Ketiga, di Malaysia tidak punya pengangguran seperti di Indonesia. Karena apa? Karena PHK di Indonesia itu tinggi banget ya. Karena permintaan lebih tinggi daripada penawaran peluang. Oleh itu, bagi Indonesia sangat perlu kalau dari segi MLM. So, mereka sangat terima MLM itu karena mereka tahu dengan MLM mereka bisa mengubah hidup mereka. Kalau tidak, mereka mungkin hanya gaji 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan. Ya, capek banget. So, saya lihat dari sini, Indonesia itu terima MLM itu lebih tinggi. Walaupun ada orang yang menolak, itu sangat-sangat normal ya. Ya. So, inilah kenapa Indonesia lebih cepat karena penduduknya. Sama sekali, kalau di China, kan populasi tinggi. Nah, mereka punya sales pasti triliun, lian banyak. Di Malaysia nggak ada. So, populasi sudah menang. Tapi cara kita menawarkan bisnis sama aja. Sama aja. Ya, hanya Indonesia itu perlu peluang. That's why saya ngomong ya, ini Anda sudah di tempat yang tepat, negara yang tepat. Karena apa? Karena populasinya tinggi, ya kan? Kedua, UMR-nya rendah. Ketiga, PHK-nya tinggi. Keempat, kebiasaan ngopi. Keempat, mereka perlu peluang yang besar, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, so bukan semua sudah ada di sini. Dan Anda sebenarnya perlu lebih cepat dari kita. Karena apa? Yang saya ngomong tadi itu. Ya, tidak bisa di-compare ya, karena berbeda negaranya. Lagi Singapura nggak perlu compare. Singapura itu income lagi tinggi. So setiap zone itu berbeda. Budidayanya beda. Oke. Terima kasih ya. Terjawab. Oke, Jadi terima kasih. artinya teman-teman kita harus sangat bersyukur ada di Indonesia.
Karena pasar kita sangat luas. Dan 80% orang Indonesia tukang bangunan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga mau kerja semuanya ngopi. Ya, itu kenapa kita harus bersyukur banget. Betul ya Miss Gan ya? Betul. Oke. Oke, sekarang Pak Hendri silakan. Silakan Pak Hen. Buka mic-nya Pak. Nah, ya. Selamat malam, Miss Gan. Ya, Terima selamat kasih malam. tadi penyampaiannya sangat-sangat menginspirasi kita semua ya. Dan ada insight-insight baru yang bisa saya terima gitu. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaan saya, Miss Gan, dari perjalanan Miss Gan berkarir di Shanghai selama ini, saya ingin tahu nih, apa kira-kira kalau strategi 111 itu adalah sebuah strategi yang sudah bagus kita semua tahu ya. Tapi ada teknik tertentu yang saya yakin setiap pribadi yang menjadi mitra di Shanghai itu punya cara sendiri gitu dalam berpromosi, dalam bercerita, dalam mengenalkan atau apapun itu ya. Nah, di diri Miss Gan sendiri kira-kira teknik apa yang menurut Miss Gan itu banyak suksesnya yang Miss Gan lakukan itu, teknik apa yang dipakai gitu, yang menurut Miss Gan itu selalu berhasil gitu ya. Nah, di sini saya mau Miss Gan berbagi tips gitu sedikit ya. Oke, Itu saja Miss Gan, terima kasih banyak. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Oke, so kita tahu bahwa ya dalam bisnis network marketing ya ada 3 kunci. Kunci yang pertama adalah kita perlu masuk orang. Bahasa MLM itu adalah rekrut, ya kan? Kedua adalah mengekalkan orang, ya. Retain the people ya, mengekalkan orang, ya. Maksud mengekalkan orang itu leader-leader kamu kekal di bisnis ini, dia tidak jalan ke sana, ke sini karena apa? Mereka sudah dapat uang di sini. Ya, Anda bisa kekal bisnis ini karena apa? Anda punya organisasi, pemimpin Anda sudah dapat uang di sini, bukan saja kita dapat uang, mereka juga dapat cuan di sini. Dan ketiga adalah mengedukasikan orang. Oke, so plan 111 itu adalah kita rekrut orang. Mudah banget ya bisnis ini. Ngopi, ngajak orang ngopi bisa dapat cuan ya. Minus 1 kotak, ngajak 1 orang. Nah, itu hanya satu cara untuk kita ngomong dengan orang dan rasanya sangat-sangat mudah. Ya kan? Tapi ketika kita sudah bermula, kita fokus 3 jalur dulu. Kenapa 3 jalur ya? Karena begini. Karena kalau saya mau jaga 3 anak, apakah saya jaga 7 lebih baik atau 3 lebih baik? Pasti 3 dong. Ya kan? Karena saya mau kasih dia besar dulu, ya kan? So, 3 jalur ini kamu fokus duplikasi 3. Semua guna satu plan masuk orang, ngopi sendiri, guna produk Shanghai. Seperti WeCare sudah mau sampai ya hujung bulan ini. So, hanya ganti produk guna sendiri. So, rekrut plan 111 dan membina organisasi 3x7, 3x7. So, kedalaman, sehingga 3 pilar ini sudah kukuh, Anda bina lagi 3. Tapi, dalam realistiknya, 3 ini tidak akan serentak, ya kan? Oleh itu, kalau A, B, C ini, kalau A ini sudah kukuh, 13.000, bisa mandiri, ya, bisa menyambung ke sistem Shanghai, Anda bina yang keempat. So, sentiasa ada 3 jalur yang bergerak. Paham di sini nggak, Pak Hendri? Paham. Ya, paham di sini. Sentiasa ada 3 jalur yang bergerak. So, kalau A, B ini sudah kukuh, jalur 3 jalur. Jangan kita lihat yang sudah mandiri. Karena apa? Karena kita mau cepat untuk menjadi diamond. Karena orang kita akan lihat kita sebagai satu inspirasi kepada mereka. Ya, so Anda pakai plan 111 untuk rekrut. Mudah rekrut. Lalu organisasi coffee party. Lepas tu bawa ke sistem Zoom meeting, online, offline, semua tarik kemana? Ke sistem Shanghai, supaya mereka kenal Shanghai bukan karena kita. Hari ini dia suka kita, mungkin esok tidak suka kita. Oleh itu, kita sebagai upline, ya kan? Kita sebagai upline, kita perlu begini. Upline di sini. Nah, ini downline kita. Ini sistem. Sorry ya, ini saya. Ini upline, ini downline. So, saya mesti link up kita punya upline ke downline. Supaya dia tidak lihat kita saja. Ya kan? Kita mau
gabungkan downline ke sistem supaya dia tahu latar belakang dan tulang belakang sistem ini akan membantu mereka sukses di sini. Paham di sini? So, Ya, gerakan itu boleh cepat. Satu hari bisa rekrut 100 orang. Ya, tapi membina 3 jalur dulu. Karena apa? Kuku. Tapi ya, mungkin contoh Pak Bima. Beliau ini pemain MLM. Dia sudah ada key leaders-nya. Nah, terus gaspol 7 elit. Karena mereka sudah punya jaringan. Orang sudah percaya dia. Personal branding-nya sudah cukup, ya kan? So, mereka bisa bermula dengan 7 jalur dan bergerak serentak. Paham di sini? Kalau orang biasa, kayak saya, nggak bisa. Karena saya tidak punya jaringan. Ya kan? Oleh itu, saya bermula dengan 3. Itu sudah mandiri, saya buat lagi 1. Ya kan? So, kita ngomong satu. Karena semua orang kata sama. Tapi aksi kita nggak 1. 1 jam 1 bisa. 5 menit 1 bisa. Karena itu hanya 1 andaian. Ya, andaian. Analogi. Ya kan? Analogi ya? Dasar. ya, Sorry, dasar. Oke, sudah terjawab ya? Oke, ya. so Terima kasih, Miss Jan. ya, so the key yang kata-kata kunci di sini adalah kita bawa downline kita semua link ke upline, link ke sistem, link ke diamond, link ke semua event-event Shanghai, rally, semua event yang disediakan, bawa mereka untuk lihat semua itu, termasuk kita punya pabrik, kita punya coffee lounge, tunjuk kepada mereka bahwa betapa strongnya bisnis ini. Bukan sahaja lihat kita. Saya lihat ada orang kan, dia buka WA sendiri. Dia buka WA grup sendiri. Dia tidak mau upline untuk lihat. Saya bingung banget, saya pusing. Kamu gak punya pengalaman. Gimana kamu bisa bawa orang? Upline yang aktif itu bisa bantu Anda gimana untuk buat itu. Dan Ya. dalam WA group itu jangan kamu sesuka hati kamu gosip, ngobrol, nggak boleh karena di situ punya latar belakang yang berbeda. Yes. So ini bisnis yang sangat-sangat internasional, maka kita perlu berbisnis secara internasional. Oke, itu saja karena waktunya terbatas. Terima kasih. Oke, Miska sangat menjawab semuanya, terpuaskan kami. Terus, tapi satu, katanya ada rencana bulan apa ya? September ya, mau ke pabrik. Bukan, next year Mei. Mei. Depan. Oh, tahun depan. Ya. Oke, masih ada kesempatan. Oke, Miskan, ada kata-kata terbaik hari ini sebelum pamit? Oke. Saya dalam hati saya lah, saya mau beritahu Anda, Shanghai adalah bisnis yang termudah di dunia. Yes. Anda nggak bisa ketemu di luar sana lagi. Hmm. Apa yang kekurangan kita adalah kita perlu belajar untuk sukses di sini. Karena di mana-mana saja Anda pergi, pasti ada penolakan, ya. Ada orang ketawa kita, ini penipu. Sampai saya sekarang pun ada orang ngomong saya penipu. Gak apa-apa, saya pun tidak kurang 1 kulit, ya kan? Gak apa-apa, itu adalah prosesnya, ya kan? Oleh itu, Anda perlu seperti leader Anda, ya, Ibu Yulia, Pak Tio, Pak Bima, fokus kepada bola itu. Supaya bola itu bisa goal. Ya, ketika kamu fokus ball itu, ya kan, impian itu akan tercapai tanpa Anda sadari.